Artinya begitu gula darah naik diturunkan. Dan sebagainya keluhan yang lain. Bu, sakit kepala dikasih obat anti sakit kepala dan sebagainya. Nah, contoh ya pada pasien diabetes. Diberi obat gula darah tanpa memperbaiki tolak pankreas. Kemudian pada pasien hipertensi, darah tinggi, diberi obat penurun detak jantung, pengencer darah tanpa mengobati penyebabnya. Kenapa kok terjadi hipertensi? Nah itu loh. Akhirnya apa? Pasien-pasien darah tinggi ini someday mayoritas itu akan menemui minimal stroke sampai serangan jantung dan bahkan dia ke diabetes dan lain-lain. Nah, padahal hipertensi itu ada something di dalam pembuluh darah di mana plak itu gagal di metabolit. Kalau gitu apa sih plak itu? Nah, nanti kita bahas ya. Di sini saya ada jenjang karir diabetes. Saya bikin ilustrasi ya. Kita lahir kondisi sehat. Pada saat sehat itu badannya fit. Triglyceridnya normal. Asam urat normal. Kolesterol normal. Makan banyak oke, gula darah pun normal. Nah, pada saat kita sehat ini pankreas itu santai dan happy. Nah, begitu. Kemudian hidup berlanjut, Bapak Ibu. Hidup berlanjut. Masuklah ke pre-diabetes. Pada saat pre-diabetes itu, Bapak Ibu akan merasakan badan kurang fit. Triglycerid naik turun. Kemarin makan rawon saya. Cek triglycerid, kok di atas 300. Gara-gara rawon itu. Kasih obat turun. Asam urat naik turun. Kolesterol naik turun. Tensi mulai abnormal, tapi pada saat Bapak Ibu cek gula darah masih normal. Tapi jika Bapak cek kadar insulin, dia sangat tinggi. Nah, jadi itu ya. Nah, pada saat ini pankreas itu lembur, nggak digaji ya Bapak Ibu. Tahulah pada waktu sehat ini Bapak usia mungkin lahir sampai usia 29 tahun. Usia 30 tahun. Nah, mulai ini pegel linu, nggak fit dan selanjutnya. Kemudian usia 40 tahun. Nah, ini terjadi diabetes tipe 2. Pada kondisi ini ya, badan kurus. Pada usia 40 tahun ya, badan kurus. Triglycerid, asam urat, kolesterol itu janjian naik semuanya. Kemudian tensinya pun tinggi. Gula darah pun tinggi. Hidup sebab bingung, maka Bapak Ibu akan berobat. Nah, pada saat diabetes tipe 2 itu pankreas sudah masa pensiun dini. Kalau waktu pre-diabetes itu pankreas lembur nggak digaji, kalau sudah diabetes tipe 2 maka pankreas pensiun dini. Kita lanjutkan sekarang. Hidup berlanjut. Bapak Ibu akan masuk ke dunia pengobatan. Di awal Ibu akan mendapatkan obat-obatan simptomatik. Macam glibenclamid dan sebagainya, metformin dan sebagainya. Intinya apa? Pankreas itu dipaksa. Liver dihambat. Triglycerid, asam urat, kolesterol tinggi, dikasih obat simptomatik juga, obat-obatan penurun triglycerid dan sebagainya. Kemudian diminta diet karbohidrat dan lain-lain. Hidup mulai sulit, gula masih terkontrol. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, pankreas kerja rodi. Kemudian hidup berlanjut. Ini Bapak Ibu berobat usia 40 tahun. Pakai obat ini. Kemudian anggap aja usia 50 tahun. Dengan segala macam diet, segala macam keterbatasan dan lain-lain, selamat datang ke diabetes tipe 1. Pada saat ini Bapak Ibu, karena pankreas itu kerja rodi, dipaksa kerja, maka pankreas itu akan makin mati dia nanti. Sampai someday, suatu saat, itu pankreas diberi obat pemaksa pankreas, itu tidak respon. Dikasih obat, tidak respon. Maka Bapak Ibu wajib suntik insulin di sini. Nah, pada saat diabetes tipe 1 ini, maka pasien wajib suntik insulin. Komplikasi
kolesterol tertinggi, tensi tinggi, stroke menanti. Nah, disinilah kita harus berjuang bagaimana bisa sembuh secara serentak, Bapak Ibu. Nah, ini yang nggak pernah dijawab. Kenapa terjadi resistensi insulin? Kenapa trigliserid, kolesterol kok tinggi? Sebelum diabetes, kenapa mayoritas diawali permasalahan aliran darah seperti hipertensi, dan sebagainya? Kenapa pasien yang sudah diet mati-matian kok makin hari makin turun kesehatannya? Fakta ini kan Bapak Ibu ya. Berobat kemanapun Bapak Ibu, dengan cara-cara simptomatik seperti tadi itu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan. Baik itu herbal maupun itu dengan cara-cara yang konvensional, itu di rumah sakit.